Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Tabi pun, biar khas Lampungnya keluar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki tahun 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah, dalam keadaan iman dan Islam, masyarakatnya juga rukun dan damai. Kalau kita lihat ya kondisi secara umum, mudah-mudahan masyarakat kita tidak seperti Iran dengan Israel, ya. Kemudian Rusia dengan Ukraina, dan seterusnya. Kita jaga, mudah-mudahan kerukunan ini tetap hadir di sekitar kita ya. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang tidak kalah penting, alhamdulillah, kita juga masih diberi kesempatan untuk hadir dalam majelis-majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir batin, walaupun kondisinya dekat jaraknya, tapi Allah jadikan berbeda ya kondisinya gitu. Nah, selanjutnya kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pada keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Nah, jamaah, ini tahun baru Hijriah, ini kajian tahun baru Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan setiap tahun ya kita adakan peringatan seperti ini. Apalagi ini ditunjang oleh wali kota lah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita semua mengadakan kegiatan-kegiatan, kajian-kajian untuk mengingatkan semua ada peristiwa yang cukup luar biasa. Salah satunya adalah peristiwa Hijriah. Tapi sebelum ke situ saya tanya dulu, adik-adik ada yang hafal nggak 12 bulan Hijriah? Nah, ini penting karena kita jangan sampai juga begini. Kalau bulan miladiah hafal ya, Januari, Februari, Maret. Bulan ke-7 bulan apa? Ya. Apa? Juli ya, alhamdulillah. Kalau di bulan ini bulan Ramadan bulan keberapa? Nah, bulan 9 tuh hafal, bapak-bapaknya hafal tuh. Nah, karena ini penting, karena sering obrolan begini di tempat kita itu. Wih, ini tahun baru, miladiah itu tahun baru, misalnya sebentar lagi 2026. Kok tahun baru Hijriah, tahun baru Islam nggak rame ya? Katanya kan sering gitu ya, sering gitu. Terus kalau tahun baru itu rame kembang api, ya apa kita juga mau gitu, kembang apian gitu, sampai malam begadang gitu. Kan maknanya hilang gitu. Walaupun secara umum ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kalender miladiah maupun hijriah itu semua kalender Islam. Sekali lagi kita sampaikan, baik itu miladiah yang 2025-2026 maupun yang 1447 itu semua kalender ke Islam. Gitu. Hanya saja gitu ya. Hanya saja perhitungan kalender Hijriah ini dimulai ketika Umar bin Khattab selaku khalifah ngirim surat perintah, salah satunya kepada Abu Musa al-Asy'ari, ngirim perintah. Nah, ini dia ngelapor nih, ada surat perintah tapi nggak tahu kira-kira tanggal berapa mau dikerjain. Andai wali kota nyuruh gitu kan, tolong jamaah Masjid Al-Ghafur adain kajian, udah begitu doang. Nah, kan jadi bingung. Akhirnya bermusyawarahlah saat itu. Oh iya juga, karena ini tidak jelas penanggalannya. Akhirnya apa? Akhirnya ditetapkan melalui musyawarah sejak kapan kalender Hijriah ini mau kita mulai. Ya berdebatlah
Ya, di antara para sahabat ada yang usul, kita mulai sejak kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari segini, segini, dan seterusnya. Akhirnya diputuskan bahwa permulaan hijriah itu dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, terus bulannya juga yang awal bulan apa? Kan jadi tuh momentumnya bulan apa ini? Disepakati juga awalnya adalah bulan Muharram. Jadi bulan pertama itu adik-adik Muharram. Jadi ini juga supaya adik-adik juga semangat ini, diantaranya ini karena ini salah satu masjid yang anak-anaknya banyak nih. Nggak tahu kalau pas gini ada snacknya aja kita nggak tahu nih. Nah, ya. Nah. Oh, ramai ya maghrib, alhamdulillah bertahan nih maghrib mudah-mudahan. Jadi saya ingetin adik-adik, saya hafalin dulu ya. Biasa ini kalau anak-anak senengnya dengan apa namanya singkatan Muharram, Safar, Musa, ya. Habis itu Rabiul Awal, Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rasa, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Terakhir apa? Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, adik-adik ada yang hafal nggak sambil makan gitu? Nah, biar dari masjid ini ada yang kita dapat. Salah satunya kue. Gitu. Salah duanya kita menghafal bulan-bulan dalam kalender Hijriyah. Apa bulan pertama? Muharram, Musa, Muharram, Safar, Jumadil Awal, Musa Rara ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah itu ya pertama. Yang kedua, kita juga ya tidak sekedar mempelajari sejarah bahwa hijrahnya Nabi itu begini, begitu, begini, begitu, tapi menariknya belajar agama itu, belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah itu harus bisa kita tarik dalam dunia kita sehari-hari. Nah itu baru menarik. Ibu-ibu pernah ini enggak punya masalah gitu ya dengan suaminya dan seterusnya kan? Gitu, masalah dengan anak gitu kan dan seterusnya. Bapak-bapak juga mungkin ada masalah ya. Terus enaknya itu pas kita punya masalah, pas baca Quran atau hadis, loh ada solusinya. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasain gitu? Pas ada masalah, pas ada solusi. Itulah yang terjadi dari banyak orang-orang kafir yang rajin belajar, rajin mempelajari Islam dari buku-bukunya, kemudian ya terus mereka berpikir, suatu saat mereka mentok dapat solusi. Akhirnya apa? Makin yakin mereka dengan agama ini. Makanya kita iri dengan orang-orang, mohon maaf, non muslim yang cerdas-cerdas itu, tapi mereka masuk agama Islam dengan keyakinannya yang penuh. Ada Koh Stephen waktu itu ya, non muslim tapi cerdasnya luar biasa. Kemudian apa? Dia seluruh kehidupannya untuk perjuangan agama ini, itu luar biasa. Yang kemarin baru meninggal juga, meninggalnya di mimbar, itu menarik juga tuh, Ustadz Yahya Waloni ya, ya kan. Dan seterusnya, belum yang terakhir ini, orang-orang kaya dan orang-orang cerdas. Salah satunya Dr. Richard ya, Dr. Richard dan seterusnya itu banyak. Saya pikir kok orang-orang begitu mau masuk agama ini ya, padahal agama kita ini sehari semalam 5 kali. Kan agak ribet tuh. Kalau orang berpikirnya ribet, agama kita ini kewajibannya 5 kali. Belum kalau dengan sunnah. Isya aja sebelum isya tuh, sudah isya. Belum subuh nanti, sebelum subuh. Zuhur juga kan. Kalau kita mau ditambah sunnah-sunnahnya. Tapi inilah yang mereka rasakan ketika mereka mampu memahami makna hijrah. Gitu Bapak Ibu. Mereka mampu memahami makna hijrah itu.
Karena hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu membutuhkan pengorbanan. Saat kapan Nabi hijrah? Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Saat kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah? Saat sudah mentok masalahnya, nggak ada solusi lagi selain solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin, Bapak Ibu sekalian, udah dalam perjuangan Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah itu, menjelang akhirnya itu istrinya meninggal. Kalau laki-laki sayang banget dengan istrinya, Bu, itu kalau kehilangan istri itu separuh nyawanya, biasanya uring-uringan. Kalau Bapak di sini mungkin langsung nikah lagi ya, Pak. Nah, Nabi itu merasakan benar ya sumbangan Khadijah itu terhadap dia. Ketika Nabi dari Gua Hira dulu baru pertama kali dapat wahyu, dipanggil Nabi Muhammad, Iqra katanya. Gemeter Nabi Muhammad baru lihat malaikat, pulang ke rumah menggigil. Kata Rasul, "Samiluni." Ya kan? Selimuti aku. Dengan kasih sayangnya Khadijah nyelimutin. Tuh awal perjuangan Nabi itu. Ya, gemeter. Lah kalau kita ngadu kayak gitu gimana? Ayo tadi ketemu malaikat. Alah, bohong. Berarti kita sudah terbiasa dengan berbohong dengan istri kita dan seterusnya. Nah ini, kemudian apa? Khadijah itu wanita kaya yang mengorbankan seluruh kekayaannya untuk perjuangan Nabi. Jadi Nabi Muhammad bersama istri dan keluarganya memilih mengorbankan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan saya secara pribadi gitu ya, dan kita semua. Kita nggak punya itu bukan karena kita ini gitu, tapi karena terpaksa gitu. Kita nggak punya gitu. Tapi beda dengan kalau bahasa kita itu miskinnya kita itu miskin terpaksa gitu. Gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan istri dan keluarganya itu memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Itu pilihan hidupnya. Nah, setelah istrinya meninggal, Nabi kan sedih banget tuh. Terus apa lagi? Pamannya Nabi juga meninggal. Yang jadi jaminan, Israel itu berani kenapa, Pak? Israel itu berani, itu anak haram perpolitikan dunia itu Israel itu. Kenapa dia berani? Ya kan? Karena ada ada sesuatu yang besar di belakangnya. Ada bapak angkatnya itu. Ya kan? Terbukti dia lawan Gaza aja yang kecil itu selama sudah 20 bulan nggak pernah kalah itu Gaza. Apalagi lawan Iran. Tapi mereka tetap hebat gitu. Tetap berani. Apa yang menyebabkan mereka berani? Rupanya ada sesuatu yang besar di belakangnya. Amerika, polisi dunia. Ini juga Rasul. Rupanya orang sekelas Rasul juga perlu pendamping. Gitu kan? Perlu pendamping siapa? Abu Thalib waktu itu. Ketika orang kafir, ini Muhammad gimana? Ya kan? Aku yang berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Walaupun Abu Thalib belum masuk Islam, tapi dukungannya luar biasa. Makanya sekarang ada orang ribut. Itu Iran Syiah kok perang, udah biarin aja. Lah, jangankan begitu, jangankan orang-orang kafir aja perlu kan kita kerjasama dalam hal kemanusiaan, apalagi ini masih saudara kita walaupun ya ada perbedaan yang cukup mendalam gitu. Nah lanjut, setelah itu udah istrinya meninggal, pamannya meninggal, bayangin Rasulullah diembargo. Diembargo itu maksudnya nggak boleh kemana-mana, diisolasi begitu, kayak COVID kemarin kan kerasa tuh COVID kemarin ya Bapak Ibu ya, kerja nggak boleh. Kalau COVID kemarin kita masih dapat bantuan, itu Nabi Muhammad dengan para sahabatnya nggak bisa nerima apa-apa. 3 bulan lamanya tiada menyala api di rumahnya, sehingga diceritakan dalam sejarah itu Nabi Muhammad itu sampai makan dedaunan yang ada di sekitarnya.
Daunan di Arab nggak kayak kita di sini ya. Nanam singkong tumbuh gitu ya. Daunnya banyak. Kemudian daun-daun yang lain banyak begitu. Nah, di sana kan sedikit gitu. Ditambah terus apa? Makanannya sampai dalam sirah itu sendal mereka itu kan sendal kulit, asli kulit. Nah, sendal asli kulit itu kayak beduk itu Bapak Ibu. Kalau sini pakar-pakar kulit semua ya, kambing-kambing. Kalau udah dikeringin kan bisa dimasak lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dimasak kembali. Terus puncaknya di mana? Ya kan? Puncaknya di mana itu? Udah nggak tahan lagi Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dalam buku surah itu sampai Nabi Muhammad itu udah nggak kuat lagi. Gitu kan? Sampai nggak kuat lagi. Akhirnya apa? Rasulullah tamasya dari Isra, itulah yang disebut Isra Mi'raj. Kemudian setelah itu apa? Nabi Muhammad disuruh karena tidak mampu, itu perjuangannya sudah luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, bahasa kitanya jalan-jalan. Kemudian apa? Nabi Muhammad kayaknya di Mekah ini sudah tidak bagus lagi. Anak-anaknya misalnya sudah, ini nggak bisa lagi diajak ke masjid nih. Bapak-bapaknya nggak bisa lagi diajak kajian. Ini alhamdulillah nih rame Pak. Nabi Muhammad 13 tahun cuma puluhan orang, 30 sekian orang begitu yang diajak masuk Islam. Akhirnya apa? Dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, walaupun sebelumnya sudah pernah hijrah ke Habasyah dan seterusnya. Nah, hijrah itu gimana Bapak Ibu? Hijrah itu butuh pengorbanan. Bayangin, Bapak Ibu punya kendaraan kan, sudah punya rumah kan, punya anak istri, sudah punya pekerjaan kan, yang dagangnya laris, ya kan, yang parkirnya cair gitu kan, apalagi nih, yang dagang pokoknya laris, termasuk di dalamnya Abdurrahman bin Auf, duitnya banyak, kebunnya siap dipanen, dapat perintah hijrah. Hijrah itu cuma bawa pakaian yang dipakai dengan kendaraan yang dikendarai. Rumahnya ditinggal. Istrinya yang masih kafir ditinggal. Gitu. Kemudian kebun-kebunnya ditinggal. Warung baksonya yang masih laris ditinggal. Lahan-lahan parkirnya yang banyak itu ditinggal. Semua ditinggal. Berarti apa? Mereka tidak bawa harta. Makanya di kisah itu yang hijrah itu ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, Rasulullah juga mempersaudarakannya dengan orang yang hampir sama, kalau bahasa kitanya sekufu. Gitu. Karena apa? Dia orang kaya waktu di Mekah, dikenalin tuh. Cuma semangat hijrah ini, semangat pengorbanan yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah, kayak saya dengan ini, Pak Imran lah. Kata Pak Imran, saya punya rumah 2. Ya kan? Kalau kamu hijrah dari BKP ke sini, nah rumah saya 1 buat kamu. Ini, kalau begitu gimana Bapak Ibu ditawarin gitu? Wah, sergap. Saya punya ini nih, kalau bahasa apa ya, kan dulu itu zaman masih apa namanya, masih jahiliyah dulu kan, istri banyak ya, istri banyak gitu. Saya apa namanya, ini punya istri sekian. Kalau ada yang kamu sukai, kalau bahasa ininya, nanti mana yang kamu sukai nanti saya ceraiin, nikahin. Gitu. Zaman dulu Pak, waktu Islam belum membatasi wanita. Makanya ayat surat An-Nisa itu kajiannya di kajian lain itu sebenarnya membatasi, poligami itu membatasi, bukan. Nah, dulu karena istrinya banyak banget. Nah, singkat ceritanya, karena mereka ini punya izzah, punya kemuliaan, Abdurrahman bin Auf ini nggak serta-merta langsung, iya, saya punya kendaraan 5 deh nih, katanya kan. Ini ada Alphard, ada ini, tinggal pilih gitu. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Karena mereka berangkat hijrah itu dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dia cuma bilang begini,
tunjukkan saya di mana pasar. Memang dia orang bisnismen, ketemu pasar cocok, kayak ikan ditaruh di air, cocok, dia langsung gitu, langsung bergerak cepat, tidak dalam waktu lama dan laris. Tapi yang kita lihat adalah pengorbanan para sahabat itu yang luar biasa dari Mekah ke Madinah itu. Itulah makna hijrah yang pertama adalah pengorbanan. Pak, Bu, coba bayangin kita dulu dari males sholat ke sholat, beratnya berat banget. Dari jarang sholat, kita ahli minum-minum, ngobat gitu kan, tahu-tahu sholat tobat. Apa kata teman-teman kita? Mungkin bilangnya iris kuping gua kalau bertahan 1 minggu. Habis itu kita didatangin, ditawarin lagi, woi minum lagi katanya. Kalau lu minum gua kasih begini, woi berat Pak. Ya kan? Berat. Ibu-ibu mungkin yang masih muda dulu, adik-adik yang masih muda dulu kan, gitu. Kita nutup aurat dulu kayak mana begitu kan? Ketika nutup aurat gitu rasanya, udah sok-sokan kamu, udah sok. Kan? Berat tuh. Itu perjalanan hijrah itu ya begitu. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini. Kenapa? Hijrah itu makna yang pertama adalah pengorbanan. Sama pengurus masjid, gimana memakmurkan masjid ini kalau dia tidak ada pengorbanan dari jamaahnya? Tidak ada kemakmuran dalam masjid ini. Gimana cara memakmurkan masjid? Bapak-bapak lebih tahu kan? Sama dengan kita memakmurkan kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu. Pak, kita ini manusia, kalau diperlakukan sebagaimana manusia rame. Buktinya hari ini. Kalau hari ini sepi, nggak ada snack dan sepi kajiannya. Pengurusnya pelit. Nah itu. Gimana cara rame? Ya begitulah. Inilah yang terjadi di teman-teman kita yang berada di Jawa, yang di masjidnya diurus oleh orang-orang yang punya semangat untuk memakmurkan masjid. Masyarakatnya juga semangat, akhirnya makmur masjidnya. Apalagi buat anak-anak muda, Pak. Anak-anak begini ini harus kita pelihara. Gitu, supaya mereka cinta dengan masjid. Pak, usia kita ada yang 70, Pak. Ada Mbah ya, 70, 80 ada. Lebih ya. 70. Bayangin, dalam satu riwayat itu, kalau besok bumi itu mau kiamat nih, kalau masih ada kesempatan nanam pohon kelapa, maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk nanam pohon kelapa. Lah, kan besok kiamat. Maknanya apa? Bu, maknanya apa, Bu? Supaya kita terus berbuat kebaikan untuk generasi yang akan datang. Kalau bapak-bapak nyumbang buat masjid ini buat kegiatan yang positif, 10.000, misalnya ada kegiatan mingguan buat anak-anak, kemudian anak-anak ini jadi bagus, kemudian anak-anak ini rajin sholat, berapa pahala dari bapak ibu yang didapatkan? Ini kan yang terjadi dengan Nabi. Nabi Muhammad SAW itu pahalanya kayak apa, Bapak Ibu? Coba hitung pahalanya. Allah aja bersolawat kepada dia. Kita hitung pahalanya berapa miliar sekarang umat Islam. Seminim-minimnya ini Islam yang taat lah, taruhlah, yang masih sembahyang 1 miliar aja. 1 miliar itu berapa kali solawat dalam sholat kita? Isya 2 kali bersolawat, tahiyat awal, tahiyat akhir. Subuh sekali, udah 3. Zuhur 2 kali, ya kan? Udah 5. Asar 2 kali, 7. Maghrib 9. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pahalanya ngalirnya kayak apa? Maka kalau mau anak-anak kita bagus juga perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Supaya apa? Anak-anak kita datang ke masjid. Anak-anak era sekarang, Pak, kalau kita banyak referensi, itu nggak suka, Pak, dengar ceramah begini, Pak. Nggak bisa. Beda kayak kita dulu kan. Dulu disuruh pulang ke rumah juga nggak mau. Dimarah-marah juga tetap ke masjid. Anak sekarang, Pak, suruh pulang ke rumah, enak di rumah. Main HP bebas. WiFi lengkap. Di masjid ada WiFi nggak kita sekarang? Nggak ada, kan?
Ada air minum nggak? Enggak. Di rumah dia tinggal buat kopi, fasilitas lengkap. Nah, ini makna yang pertama. Apa? Makna hijrah yang pertama adalah pengorbanan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita pahami semua dan kita hari ini mulai mengorbankan diri kita untuk Allah dan Rasul-Nya. Khususnya mengorbankan keimanan, keislaman kita untuk bekal dunia akhirat kita. Apa bekalnya? Kalau sering khutbah Jumat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggal dunia melainkan dalam keadaan seorang muslim. Lanjut dikit ya. Gak apa-apa ya kalau isya kan panjang ya. Tapi ini suara luar ya. Dalam ya. Yang kedua, jangan sampai kita seperti ini. Para orientalis, orang-orang yang gak suka dengan Islam itu ngomong gini, hijrah itu kan karena Nabi Muhammad lemah katanya. Udah nyerah, udah pasrah gitu, udah nggak punya ini lagi, nggak punya ide lagi katanya. Bukan, ya kan? Memang Rasulullah SAW selaku manusia dia lemah, tapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Jadi pelajaran bahwa ketika kita maju itu kita takut, mundur itu banyak hambatan, kita hancur. Ingat, lihat ke atas. Ada Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita memohon pertolongan. Itu pelajarannya. Jadi hijrah itu bukan masalah kita nyerah. Mohon maaf, kita yang hijrah dari dulu dunia kelam, dunia hitam, sekarang masuk ke dunia yang bagus. Bukan kita takut, bukan. Justru orang-orang yang begitu itu orang-orang yang kuat. Gitu, yang hijrah dulu di dunia kelam, mohon maaf, aktif di sesuatu kehidupannya penuh maksiat. Kemudian kita hijrah, itu bukan orang-orang yang nyerah. Tapi dia justru apa? Menyiapkan hidupnya untuk masa depan. Justru orang-orang yang kuat. Rasulullah itu justru nyari solusi. Inilah yang disebut bahwa yang kedua ini maknanya bahwa kita harus kreatif. Jangan pasrah. Masjid ini Bapak Ibu didirikan supaya apa? Ini jadi tempat pusat kegiatan kita, memikirkan diri kita untuk akhirat dan memikirkan umat. Jangan pernah kita berpikir bahwa orang-orang yang tidak ke masjid ini memang mereka selamanya tidak ke masjid. Harusnya jadi pikiran kita bahwa mereka harus bisa ke masjid. Gitu. Kita jangan pernah pasrah. Gitu. Kita harus cari jalan tuh gimana? Gimana caranya nih? Karena saya nilai ini kajian nih. Pasti yang kajian ini pasti orang-orang soleh yang hadir di sini. Maka harus kita geber nih orang-orang soleh gini kan, itu kan kita. Ini aja nih, kalau saya ngomong depan orang-orang yang susah untuk ke masjid beda lagi ya. Pak, pahalanya neng masjid besar gitu kan. Ini enggak, gimana caranya kita sekarang berpikir lebih jauh. Level kita, tingkat kita itu, kelas kita bukan lagi kelas kita mikirin diri kita dengan keluarga, tapi kelas kita udah naik. Kelasnya para ulama. Ya, apa kerasnya para ulama? Ngajak orang lain untuk kebaikan. Naik kita kelasnya. Gitu. Enggak sanggup ngajak yang tua, ngajak anak-anak. Enggak sanggup ngajak anak orang lain, ajak anak kita. Nah itu. Supaya apa? Itu tadi, kita tidak pasrah sehingga masjid ini tetap hidup begitu. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata orang ini, dan benar adanya, rezeki itu Bapak Ibu sekalian itu akan selalu mendekati nol. Kalau belajar matematikanya itu, kita itu akan selalu menuju titik keseimbangan. Rezeki kita itu akan menuju nol. Saat kapan? Saat kita meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia rezeki itu enggak nol. Berarti apa? Kita punya semangat. Enggak rezeki itu di kita, insya Allah di anak-anak kita dan seterusnya. Nah ini penting menurut saya, selalu mencari jalan supaya kita bisa tetap semangat menghadapi kehidupan ini. Kalau kata ahli hikmah dari luar itu, ya kalau kita nggak punya satu jalan, cari jalan yang lain, gitu ya. Kalau kita takut menghadapi harimau, ya jangan lewat jalan harimau. Kalau kita takut digigit buaya, jangan main ke muara gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini lanjut nih. Nanti ditegur ya sampai
Oke, satu lagi ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa perjalanan hijrah itu menyebabkan hidup menjadi lebih baik. Gitu. Pelajarannya apa? Hidup harus menjadi lebih baik. Muharram ini harapannya hidup kita harus lebih baik. Buktinya Nabi Muhammad dulu waktu dia hijrah dari Mekah ke Madinah cuma puluhan orang. Waktu Nabi Muhammad SAW haji wada mendekati Rasulullah SAW meninggal dunia itu ratusan ribu orang. Jadi berapa kali lipat tuh dalam setahun Nabi Muhammad SAW berdakwah, kemudian berapa kali lipat tuh pengikutnya? Taruhlah 50 ke 100 ribu. Berapa tuh? Ya, itu sahabat Nabi yang waktu mengikuti haji wada. Perkembangannya luar biasa. Berarti apa? Hijrah itu membuat kita harus lebih baik. Kalau namanya hijrah membuat kita lebih buruk, bukan hijrah namanya. Gitu. Jadi sekali lagi, dalam hal apapun, khususnya dalam hal spiritual. Karena kita ini juga harus seimbang, Bapak Ibu. Nggak boleh kita rajin sholat, tapi males kerja. Dilarang oleh agama. Rajin kerja, nggak sholat, dilarang. Ya kan? Atau sebaliknya, males sholat, males kerja. Nah, lebih dilarang lagi. Nah, gitu ya. Berarti apa? Harus seimbang. Gitu, harus seimbang. Termasuk semua unsur kita ini. Alhamdulillah, kita hari ini sehat nih. Dapat makanan fisik, snack. Dapat makanan pikiran nih. Apa? Ya, semacam sedikit lah ya yang bisa kita ambil dari pertemuan sore hari ini. Gitu ya, makna hijrah. Kemudian apalagi spiritual kita meningkat. Beda Bapak Ibu. Semangat kita setelah sholat, kalau udah sholat itu semangatnya beda. Masya Allah, udah tenang gitu secara spiritual gitu. Insya Allah nanti kalau kita bahagia di dunia, insya Allah kita akan bahagia di akhirat. Gitu kan doanya kan? Gimana doanya Bapak Ibu? Doa sebutnya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaan akhirat itu bersyarat. Apa syarat kebahagiaan akhirat itu sebenarnya? Bahagia di dunia. Kok bisa? Loh, saya aja makan aja susah. Ukuran bahagia itu bukan sekedar makanan. Gitu kan ya? Tapi ketenangan pikiran, ya kan? Kebahagiaan jiwa, istri yang solehah, suami yang soleh, anak-anak yang menyejukkan mata gitu. Dan seterusnya, gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, karena ini ya sekedar kajian singkat. Atau mau sampai jam 9 ya? Oh, jangan ya. Udah jadi nasi urat, takutnya dingin. Nasi urat ya. Mudah-mudahan itu berarti dagingnya banyak tuh. Saya izin nanti setelah pada Isya nggak bisa ikut makan, mau ada mabit nih. Ya agak full hari ini insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya Bapak Ibu, juga saya doain sehat, panjang umur, penuh keberkahan. Ya, umur yang, kalau kita berbicara masalah hijrah ini, umur yang berkah itu adalah umur yang diisi dengan kebaikan. Nah, terakhir ya, memaknai kebaikan itu jangan terlalu besar Bapak Ibu. Besar banget memaknai kebaikan itu, jangan. Kebaikan itu apapun yang ada di depan kita, ya, sekecil apapun, itu selama kebaikan itu maknanya satu, dia tidak merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, makna kebaikan itu adalah menambah semangat kita untuk terus bekerja. Contoh, ada sampah Bapak Ibu. Ini kalau orang berbuat baik, sampah ini cepat selesai. Itu kebaikan yang luar biasa. Gitu ya. Itu kebaikan yang luar. Bayangin kalau tiap orang berpikir untuk nyingkirin sampah, insya Allah. Gitu ya. Itu maknanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.